وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم طهر قلوبنا واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم. Di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man taraka as-salata sukran marratan wahidah faka'annama kanat lahu ad-dunya wa ma 'alayha fasulibaha wa man taraka as-salata sukran arba'a marratin kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu tinatal khabal." Qil wa ma tinatul khabal ya Rasulullah? Qal usaratu ahli jahannam. Man taraka as-salata sukran marratan wahidah. Barang siapa yang meninggalkan salat sekali karena mabuk. Meninggalkan salat sekali karena mabuk dan itu disengaja mabuknya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Disengaja mabuknya. Dia meninggalkan salat sekali karena mabuk. Dan dalam fikih Syafi'i, orang yang mabuk dengan sengaja atau karena meremehkan perkara bir, ya, kemudian dia mabuk tidak sadar dan dia meninggalkan sholat karena mabuknya, karena tidak sadar sampai keluar waktu, maka tetap diwajibkan atasnya sholat. Tetap diwajibkan atasnya sholat. Kemudian nanti setelah dia siuman, dia mengqadha sholatnya. Nah sekarang, barang siapa yang meninggalkan sholat sekali karena mabuk, faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibaha, maka ia seperti orang yang memiliki dunia dan segala isinya lalu dirampas darinya. Disebabkan pertama, dia punya akal dan mabuk telah menghilangkan akal. Ketika dia sengaja mabuk, maka dia kehilangan akal. Orang kalau misal kehilangan akal, dia sudah kehilangan dunia dan segala isinya. Itu pertama.
Namun yang lebih buruk adalah dia meninggalkan sholat dengan hilangnya akal yang disengaja tersebut, yang disebabkan oleh hal yang dia sengaja. Maka ia seperti orang yang memiliki dunia dan segala isinya lalu dirampas darinya. Ini pertama kali kalau misalnya dia mabuk kemudian meninggalkan sholat sekali itu. Bagaimana kalau berkali-kali? Maka di sini Rasulullah SAW memberikan batasan, wa man taraka as-salata sukran arba'a marrat. Barang siapa yang meninggalkan salat karena mabuk sebanyak 4 kali, kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu tinatal khabal. Maka menjadi hak Allah, kalau misalnya menjadi hak Allah sesuatu yang wajib dan pasti Allah lakukan. Ini ancaman benar-benar, berarti dosa besar sekali. Maka menjadi hak Allah berarti sesuatu yang kewajiban yang akan Allah Ta'ala lakukan, an yasqiyahu tinatal khabal, untuk meminumkan kepadanya suatu minuman bernama tinatul khabal. Ada yang bertanya, wa ma tinatul khabal ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tinatul khabal? Maka beliau menjawab, usaratu ahli jahannam. Usarah ahli jahannam. Usarah yaitu perasan. Kita tahu sirup bahasa Arabnya asir. Maka usarah itu perasan, kesimpulan dari penghuni neraka. Maksudnya perasan, naudzubillah, tubuh penghuni neraka. Busuknya tubuhnya penghuni neraka diperas menjadi nanah, darah dan keburukan-keburukan cairan. Maka itu disebut tinatul khabal, yang akan diminumkan oleh Allah Ta'ala nanti di neraka bagi orang yang meninggalkan salat karena mabuk sampai 4 kali. Na'udzubillah min adzabin nar. Di dalam riwayat Al-Musnad Imam Ahmad juga, musnadnya Imam Ahmad juga, dari Abdullah bin Amr juga secara marfu', yaitu bahwasanya ini disebutkan kepada Nabi SAW. Nabi bersabda, ya hikmullah, man syaribal khamra marratan lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabaha fa in taba Allahu alaihi fa in 'ada lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabaha fa in taba Allahu alaihi. Man syaribal khamra marratan, barang siapa yang meminum khamar sekali, lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabaha, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. 40 sabaha selama 40 pagi, namun maksudnya selama 40 hari Allah tidak menerima salatnya. Fa in taba Allahu alaihi, jika ia bertaubat pasti Allah akan menerima taubatnya. Cuma sekali lagi dia tidak diterima salatnya 40 hari ke depan. Itu apakah dia tetap diwajibkan salat? Tetap diwajibkan salat. Tetap diwajibkan salat. Namun salat tersebut hanya menunaikan kewajiban dan tidak mewariskan pahala, itu bedanya. Ya. Jadi ini termasuk amalan kalau misalnya dia salat pun itu tidak diganjari pahala, itu maksudnya. Jadi lam yaqbalillah di sini qabul, maksudnya qabul di sini penerimaan Allah di sini, yaitu penerimaan dalam artian Allah akan mengganjari pahalanya. Nah, kalau misalnya dia minum khamr sekali, Allah tidak akan menerima salatnya, maksudnya tidak akan kemudian berefek terhadap pahalanya orang itu sampai 40 hari. Adapun kalau menerima secara kewajiban, maka tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian yaitu dia telah menunaikan kewajiban tersebut. Ya. Ya, ini khatirnya atau bahayanya meminum khamar dengan sengaja. Fa in taba Allahu alaihi. Kalau misalnya dia pun bertaubat, pasti Allah taala akan menerima taubatnya. Fa in 'ada lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabaha. Jika ia kembali meminum khamar, maka Allah kembali tidak menerima salatnya selama 40 hari.
Jika ia bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Dan di sini wallahu a'lam, apakah orang misalnya yang bertaubat setelah minum khamar masih dihukum 40 hari ke depan atau bagaimana, ana belum bisa menjelaskan. Namun zahirnya semuanya dihukumi 40 hari setelah dia minum khamar, tidak diterima salatnya. Tidak diterima dalam artian tidak diberikan ganjaran pahala, hanya telah menunaikan kewajiban saja. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Abdullah bin Amr, aku ragu apakah pada kali ketiga atau keempat beliau bersabda, fa in 'ada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min radghatil khabal yaumil qiyamah. Jika ia kembali melakukannya, itu sampai terus gitu kan, maka menjadi hak Allah untuk meminumkannya radghatul khabal, cairan perasan ahli neraka yang tadi kita bilang, yaitu berupa nanah, darah dan kotoran-kotoran. Oh na'udzubillah, pada hari kiamat nanti. Kemudian kita baca kembali, kita melanjutkan di dalam Musnad Imam Ahmad juga dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata mudminan lil khamri saqahu Allahu min nahril ghutah. Qil wa ma nahrul ghutah? Qal nahrun yajri min furujil mumisat yu'dhi ahlan nari rihu furujihinna. Na'udzubillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata mudminan lil khamri saqahu Allahu min nahril ghutah. Barang siapa yang meninggal dunia dengan atau sebagai berstatus sebagai seorang pecandu khamar. Di sini mudmin al-khamar. Ya, idman artinya candu, yaitu berulang-ulang terus melakukannya. Pecandu khamar beda dengan orang yang memang dia hanya sekali atau 2 kali, tapi ini pecandu khamar. Barang siapa yang mati meninggal dunia berstatus sebagai seorang pecandu khamar, saqahu Allahu min nahril ghutah, kelak Allah akan memberikannya minum dari sungai yang namanya al-ghutah. Qil, ada yang bertanya, wa ma nahrul ghutah? Apa yang dimaksud dengan sungai ghutah, al-ghutah ya Rasulullah? Beliau menjawab, nahrun yajri min furujil mumisat, sungai yang mengalir dari kemaluan pada wanita pezina. Mumisat, furuj jama' dari farj, mumisat yaitu perempuan yang berzina. Yu'dhi ahlan nari rihu furujihinna, yang bau kemaluan mereka itu menyiksa penghuni neraka. Bau kemaluan mereka itu menyiksa penghuni neraka. Ini menunjukkan Masya Allah, bisa dikarenakan saking banyaknya mereka. Ya bisa mungkin jadi ada tafsiran, bisa disebabkan satu dari mereka aja itu udah bikin baunya banget kemaluannya. Atau bisa dikatakan karena ini lafal jama' furuj, itu menunjukkan banyaknya mereka. Karena banyak dari penghuni bumi ini wanitanya tidak menjaga kemaluannya. Ya. Baik. Alhamdulillah. Jadi dalam Al-Musnad Imam Ahmad juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'radu an-nasu yawmal qiyamati thalatha 'aradat. Fa amma 'aradatani fajidalun wa ma'adhir. Wa amma ats-thalithatu fa 'inda dhalika tatiru as-suhufu fil aydi fa akhidhun bi yaminihi wa akhidhun bi shimalihi." Di hari kiamat nanti manusia akan dihadapkan kepada Allah 3 kali. 3 kali dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Yang pertama dan kedua itu jidal dan ma'adhir. Yang pertama dan kedua itu perdebatan. Ya, ini perbincangan mengenai amalan-amalan lalunya. Dan juga ma'adhir, yaitu penghikayatan, penyampaian berbagai uzur, alasan mengapa kamu begini, mengapa kamu gitu. Sebagaimana nanti insyaallah akan ada hadis
mengapa kamu berjihad? Mengapa kamu mencari ilmu? Mengapa kamu membaca Quran? Dijawabnya, saya membaca Quran demi kamu ya Allah, demi engkau ya Allah, kan? Tapi nanti lihat bahwasanya akan ada jidal dan ma'adzir di pertemuan pertama, perhadapan pertama dan kedua. Wa amma ats-tsalitsah, adapun yang ketiga, fa 'inda dzalika tatiru as-suhuf fil aidi. Pada waktu itulah lembaran-lembaran itu suhuf amal maksudnya, itu berterbangan fil aidi, di tangan-tangan. Maka kemudian berterbangan itu nanti kembali ke tangan kita masing-masing, dan kembalinya ke tangan itu tergantung dari amalan kita dan tergantung dari akidah kita kepada Allah Ta'ala. Fa'akhidhun biyaminihi wa akhidhun bishimalihi. Kemudian ada yang mengambilnya dengan tangan kanannya, dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya. Itu semua tergantung dari amalan kita sesuai dengan di surat Al-Haqqah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang mengambil dengan tangan kanannya akan berkata, ini dia. Iqra'u kitabiyah, bacalah kitab saya nih. Nah, dimulai dari akidah dia kemudian. Sebabkan akidah, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku berzon. Saya berzon, zon di sini maksudnya yakin. Bukan zon dalam istilah usul fikih yang kita kenal, tapi zon di sini maksudnya adalah yakin. Inni dzanantu anni, yakin bahwasanya saya akan mulaqin hisabiyah, akan bertemu dengan hisab seperti ini. Ya. Ini dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya, kemudian apa setelah itu? Bahwa fi aisyatir radiyah, fi jadatin aliyah, qutufuha daniyah, dan terusnya. Adapun orang-orang yang mengambil dengan tangan kiri, wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang-orang yang mendapatkan dengan tangan kiri, mereka akan mengatakan, ya laitani, aduhai, seandainya, ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya aku tidak diberikan kitab ini. Ya walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah. Syuf di sini, ma aghna anni maliyah, ternyata enggak cukup ini hartaku, enggak bermanfaat. Itu menunjukkan bahwa justru orang-orang yang nanti masuk neraka kebanyakan orang-orang yang berharta banyak. Dan dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW juga pernah melihat bahwasanya mayoritas penghuni surga itu du'afa, para orang-orang yang lemah tertindas. Ya, ma'ghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, yaitu kekuasaanku udah hancur tentangku, yaitu enggak ada manfaatnya. Jadi orang-orang penghuni neraka itu justru rata-rata yang mereka berharta dan mereka berkuasa. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah SAW melarang kita, mentahzir kita untuk mengejar kekuasaan, karena kekuasaan itu fitnah dan urdah untuk neraka. Itu sama dengan kita menampilkan diri menuju neraka. Ya, maka jangan dicari yang namanya kekuasaan itu. Namun masya Allah, Allahul musta'an, sekarang banyak dari kita justru mencarinya. Dan tidaklah seseorang mencari kekuasaan, ya benar-benar mencari, walaupun kekuasaan itu penting, sahih, kekuasaan itu penting sekali. Tetapi tidaklah seseorang memang dia semangat mencari kekuasaan, melainkan pasti ada sesuatu di balik itu dari dunia. Ya, na'udzubillah. Masih di dalam Musnad Imam Ahmad juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknah. Berhati-hatilah, iyyakum, kita tahu kalau lafal iyyakum wa, ya. Kalau iyyakum wa itu maknanya berhati-hatilah dari muhaqqirat az-dzunub, dosa-dosa yang diremehkan, dosa-dosa yang hakir diremehkan.
Fa innahunna, sesungguhnya dosa-dosa itu, yaitu dosa-dosa kecil itu, yajtami'na, kalau misalnya berkumpul, ala rajuli, pada diri seseorang, ya, terakumulasi pada kita, ya. Atau fa innahunna yajtami'na ala rajuli hatta yuhlikna, sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan berkumpul. Di situ terjemahannya. Kalau di sini terjemahannya pakai apabila. Tapi kalau dalam hadis, sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan berkumpul pada diri seseorang hatta yuhlikna, sampai ia dosa-dosa itu membinasakannya. Mungkin kita tidak mencuri, mungkin kita tidak berzina, tapi kita lakukan dosa-dosa kecil yang kita pelihara. Maka Rasulullah telah mengabarkan bahwasanya dosa-dosa kecil itu yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikna, sampai dia hancur. Dosa-dosa kecil itu terus berkumpul. Ibarat kalau misalnya lemak-lemak yang berkumpul gitu, lama-lama akan menghancurkan juga. Wa daraba lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathala. Rasulullah kemudian membuat perumpamaan tentang hal tersebut. Kamathali qaumin nazalu arda falat. Ibarat suatu kaum yang singgah di falat, ardin falat, di suatu bumi yang lapang. Suatu kaum yang singgah di bumi yang lapang, di tanah yang lapang. Fa hadara sani'ul qaum. Ketika tukang masaknya datang untuk memasak makanan, faja'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil 'ud. Setiap mereka pergi lalu kembali lagi datang dengan membawa ranting. Ya warrajulu yaji'u bil 'ud hatta jama'u sawadan, sampai terkumpullah tumpukan kayu. Wa ajjaju nara, mereka pun menyalakan api. Fa amdaju ma qadhafu fiha, hingga api itu dapat mematangkan apa saja yang dilemparkan ke dalamnya. Jadi ibaratnya ada suatu kaum singgah di tanah lapang. Ada tukang masaknya. Kemudian mereka masing-masing mencari ranting dan tumpukan kayu, sampai kemudian sampai kemudian terkumpullah kayu itu, ibarat terkumpulnya dosa. Nah, setelah mereka menyalakan api itu sampai benar-benar kayunya itu bakarnya besar. Jadi kalau kita mengoleksi dosa-dosa kecil, ibarat mengumpulkan ranting-ranting untuk kemudian mudah terbakar ranting-ranting itu dan bisa membakar diri kita sendiri. Ya, naudzubillah. Wa fi sahih, dalam sahih, di sini sahih Bukhari maksudnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudrabul jisru ala jahannam." Dibentangkan jembatan, jisr itu jembatan, ala jahannam, di atas neraka jahannam. Fa akunu awwala man yujiz, sedangkan akulah orang pertama yang akan melewatinya, melewati dengan sukses, ya. Wa da'watur rusul yauma idzin, doa para rasul saat itu apa doanya mereka? Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Bihi kalalibu mithlu syauqis sa'dan, di sana terdapat kait seperti duri pohon as-sa'dan. Takhtafun nasa bi'a'malihim, kait, ya, di sana di mana tadi di jembatan di atas neraka jahanam ada kait-kait yang nanti banyak orang tersangkut. Nah, kait-kait itu, ya, takhtaf, menyambar. Jadi bukan sekadar manusia enggak sengaja ke kait, tapi menyambar. An-nas, manusia yang disambar. Bi'amalihim, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Allah musta'an. Sesuai dengan amalan-amalan mereka. Faminhum al-mubaqu bi'amalih, di antara mereka manusia yang lewat ada yang binasa oleh amalnya. Wa minhum al-mukhardal thumma yanju, serta ada yang tubuhnya teriris-iris dan terlempar. Hatta idza faraghallahu, sampai kemudian selamat.
hatta idza faraghallahu minal qada'i bainal ibad, jika Allah telah mengadili para hambanya, wa arada an yukhrija minan nari man arada an yarhama mimman kana yashhadu an la ilaha illallah, lalu ingin mengeluarkan dari neraka siapa saja yang dirahmati oleh Allah dari orang-orang yang dahulu bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Amaral malaikata an yukhrijuhum, maka Allah pun akan memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan mereka. Faya'rifunahum bi'alamati atharis sujud, para malaikat tersebut mengenali mereka dari tanda bekas sujud, yaitu ini orang-orang yang benar solatnya, bukan tanda-tanda yang zahir kita ada hitam-hitam di sini sekarang, tapi min atharis sujud itu hanya terlihat nanti di hari kiamat, ya, ada tanda-tandanya. Sebagaimana di antara kekhususan umat Nabi, bahwa nanti kelak di hari akhir kita akan terlihat hurran muhajjalin, yaitu putih bersih bagian-bagian yang terkena wudunya. Itu nggak kelihatan sekarang mungkin, tapi di akhirat nanti akan kelihatan tanda-tandanya itu beda. Ya, orang yang berkata la ilaha illallah dan meyakininya selagi di dunia, walaupun dia bermaksiat nanti Allah selamatkan, walaupun masuk neraka terlebih dahulu, nanti Allah akan memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Nah, para malaikat tersebut gimana cara mengenali mereka? Mengenali mereka dari ada tanda bekas sujud. Jadi yang namanya sujud itu adalah amal yang tidak akan Allah sia-siakan. Lafal la ilaha illallah yang kita ucapkan di solat atau di selain solat kita, itu tidak akan Allah sia-siakan. Tetap akan nanti diseleksi, akan dilihat. Malaikat juga akan memungut, ya, memungut setiap yang masih di neraka yang ada bekas sujudnya di jidatnya. Ya. Wa harramallahu 'alan nar an ta'kula min ibni Adam athara sujud. Sebagaimana Allah mengharamkan neraka untuk memakan tanda bekas sujud anak Adam. Allahu Akbar. Kita tiap-tiap kita insyaallah mudah-mudahan ada tanda sujudnya. Dan neraka itu tidak akan melahap tanda sujud tersebut atas perintah Allah. Fayukhrijunahum qadim tuhishu fayusabbu alaihim min ma'. Para malaikat lalu mengeluarkan mereka dalam kondisi hangus terbakar. Selanjutnya mereka disiram dengan air yang disebut air yuqalu lahu ma'ul hayat, air kehidupan. Fayanbutuna nabatal habbati fi hamilis sail. Mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya biji di tepian saluran air. Nah, Masya Allah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim. Tapi di sini ada hadis yang luar biasa setelah ini. Hadis yang luar biasa. Masya Allah. Kita berlindung kepada Allah dari ketertipuan niat kita. Coba kita baca Arabiknya dulu. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Inna awalan nasi yuqda fihi yawmal qiyamati thalatha. Rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Faqal ma 'amilta fiha? Qal qataltu fika hatta qutiltu. Qal kadhabt walakin qatalta liqal huwa jari. Wa qad qil ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال كذبت
ولكن تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Ini ada beberapa 3 golongan ini orang yang akan diadili kelak. Sebelum diadilinya para penyembah patung, yaitu asnaf an-nas, yaitu jenis-jenis manusia yang pertama kali diadili nanti. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nasi yuqda fihi yaumal qiyamati thalatha." Sungguh manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat kelak adalah 3 golongan berikut. Rajulun ustushhid, seorang yang zahirnya mati syahid karena perang atau membela agamanya, kemudian mati syahid, yaitu zahirnya seperti orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, didatangkanlah ia, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, diperlihatkan nikmat-nikmatnya, lalu ia pun mengakui kenikmatan itu. Faqal, Allah selanjutnya bertanya, ma amilta fiha, apa yang kau perbuat dengan nikmat-nikmat tadi? Qal qataltu fika hatta qutilt, ya Allah, saya berperang di jalan engkau ya Allah sampai saya terbunuh. Allah berseru, kadzabt, kamu berdusta. Walakin qatalta liyuqal huwa jari, kamu berperang supaya dipuji, oh dia seorang pemberani. Wa qad qil, dan itu sudah dikatakan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar, lalu diperintahkan agar wajahnya diseret hingga dilemparkan ke neraka. Allah. Nah, sekarang orang kalau mau berjihad itu juga ada kesulitan. Dia mungkin Allah berikan kenikmatan, misalnya ada orang sekarang berjihad muqatalah, berikan kenikmatan apa? Kenikmatan punya pedang, punya alat, punya keberanian, itu kenikmatan semuanya. Kemudian manusia memujinya karena beraninya, karena tegasnya, karena tangkasnya, dan seterusnya. Dan ujian di zaman ini untuk para mujahidin ada sendiri ujiannya. Kalau ini zaman dulu ujiannya di peralatan, sekarang ujiannya di hati. Di hati. Karena mayoritas atau sering sekali kita ini melihat baik diri kita atau siapapun memamerkan amalan kita. Memamerkan amalan kita setelah ada jejaring sosial dan semacamnya. Jika para mujahidin di zaman dahulu mereka menyembunyikan amalnya, kalau mujahidin zaman sekarang, Masya Allah, yang kita tidak tahu apa isi hati masing-masing, namun takut sekali kita, bahkan kita yang menjadi penonton saja, kita takut amal mereka sia-sia. Karena semua amalan dicatat di dalam media sosial. Mereka seperti malaikat yang mencatat amalan-amalan sendiri, kemudian mendokumentasikan segala perbuatannya. Padahal ya, walaupun memang ini soal memotivasi, namun ini ditakutkan akan mempersulit nantinya untuk kembali ke track asal, yaitu keikhlasan dalam berjuang. Bahkan di zaman Nabi SAW, seorang sahabat atau ada seorang yang zahir muslim berperang dengan gigihnya. Lalu seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu fulan, Masya Allah,
Hebat sekali beliau. Semangat sekali beliau. Terus Rasulullah dia penghuni neraka. Ujung-ujungnya terlihat apa? Orang itu bunuh diri karena putus asa. Itu karena niat awalnya nggak benar. Iya, niat awalnya nggak benar. Mungkin ada seorang mujahid niat awalnya benar, namun disebabkan iblis, tentu iblis, syaitan nggak pengen kita tuh niatnya benar. Akhirnya digunakanlah media-media sosial untuk memperlihatkan dirinya sedang ini sedang itu. Ya kemudian ketika misalnya kita ingatkan, ya akhi, nggak apa-apa, bagus mendokumentasikan supaya kita banyak belajar dari semua ini. Tetapi ada kiranya yang lebih baik kita tidak terlalu sering dalam mendokumentasikan perbuatan kita. Terlebih ini amalan yang paling soleh. Mungkin mereka akan berkata, atau teman-teman akan berkata, kamu hanya iri atau gimana, suzon dan semacamnya. Tapi Masya Allah, hal-hal seperti ini zaman sekarang sulit bagi kita kadang-kadang membendung diri untuk atau menahan diri untuk menceritakan amal-amal baik kita. Ya. Jadi tetap orang yang berjuang di fisabilillah itu tetap hatinya itu harus dikontrol lagi, harus diperbaharui lagi niatnya. Itu pertama. Kemudian kedua, dan ini untuk kita semua, terlebih anak pribadi. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an. Orang yang mempelajari ilmu wa 'allamahu dan mengajarkannya, wa qara al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Didatangkanlah ia dan diperlihatkan nikmat-nikmatnya, lalu ia pun mengakuinya. Faqala ma 'amilta fiha. Selanjutnya Allah bertanya, apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat tadi? Qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu. Dia menjawab, saya mempelajari ilmu di jalanmu ya Allah dan mengajarkannya. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan saya membaca Al-Qur'an di jalanmu ya Allah. Faqala kadzabt, lalu Allah berseru, bohong kamu. Walakin ta'allamta liqal huwa alim. Tapi kamu belajar supaya dipuji. Supaya dipuji, disebut kamu adalah seorang alim. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan oleh orang-orang buat kamu. Wa qara'tal Qur'ana liqal huwa qari', wa qad qil. Kamu pun membaca Al-Quran supaya dikatakan dia adalah seorang qari, dan hal itu sudah dikatakan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Lalu diperintahkan agar ia diseret atas wajahnya hingga dilemparkan ke neraka. Wa na'udzubillah, na'udzubillah. Ya. Dan kadang kita yang belajar ini merasa sangat tidak aman dengan diri kita ya. Bahkan ketika kita melihat orang-orang awam yang malas belajar, kadang kita merasa mereka kok kayaknya lebih selamat dari kita. Kadang kita ketakutan akan hancur leburnya amal-amalan yang telah kita bina. Kadang kita suudzon dan curiga pada diri kita sendiri. Apakah benar ini selama ini kita berletih payah mencari ilmu dan mengajarkan lillahi ta'ala? Kadang tergambar di benak kita ingatan-ingatan dan kenangan-kenangan kita belajar ilmu Allah, kemudian merasakan rasa takut
bahwasanya kenangan-kenangan itu di dunia adalah kenangan baik, takutnya di akhirat menjadi kenangan buruk. Disebabkan niat hati. Yang kita pernah belajar di sebuah hadis, ada seseorang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Kemudian orang-orang pun memperbincangkannya, loh, bukannya kamu itu yang dulu mengajarkan kepada kami kebaikan? Bukannya kamu itu dulu yang menegur kami? Ya. Namun ternyata kenapa dia disiksa? Karena benar dia beramar ma'ruf nahi munkar, namun dalam kesendirian dia menerjang apa yang dia larang. Dan orang-orang yang mencari ilmu dan mengajarkan untuk dianggap alim, itu berpotensi di kesendiriannya dia lebih buruk dari yang terkira. Dan na'udzubillah. Dan juga berkaitan dengan media sosial yang level kedua ini, orang kedua ini, bisa jadi malah lebih sulit keadaannya dibandingkan yang pertama. Karena sekarang ilmu telah Allah bukakan, sebagaimana dalam Sunan Nasa'i, di antara tanda-tanda kiamat dibukakannya ilmu. Ilmu banyak sekarang, orang banyak pintar sekarang. Kadang kita memamerkan kepintaran itu di media sosial, yang orang tidak bisa menelaah apa maksud kita, apa tujuan kita, apa niat kita. Namun Allah Maha tahu apa maunya kita. Kadang kita teringat dalam Sahih Bukhari Kitabul Iman ada hadis, hampir saja barang paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim itu nanti di akhir-akhir zaman itu adalah kambing yang ia gembala. Kemudian dia hijrah dan mengasingkan diri ke suatu bukit atau gunung demi menghindari fitnah. Begitu juga misalnya kita nih ngajar dan semacamnya. Keinginan untuk populer itu ada, namun kita berlindung pada Allah dari fitnah tersebut. Ada beberapa orang yang tanpa pun dia mempopulerkan diri, dia secara zat dirinya itu sangat mudah untuk populer. Mungkin karena kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Yang seperti ini sulit untuk mencegah diri dari kepopularitas. Dan popularitas itu bisa menghancurkan seorang talibul ilm, seorang muallim, seorang syekh, dan seorang qari. Ya. Dan itu kita tidak bisa merasa selamat begitu saja sekarang. Wallahu a'lam, nanti bagaimana. Wallahu musta'an. Kemudian yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kulli. Orang yang diberi kelapangan oleh Allah dan diberikan segala jenis harta. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Didatangkanlah dia dan diperlihatkan nikmat-nikmatnya, lalu ia mengakuinya. Faqal ma 'amilta fiha. Allah berkata, apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat tadi, dengan kelapangan dan harta-harta itu? Ia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah ada suatu sarana yang engkau suka agar diinfakkan di dalamnya, melainkan aku telah berinfak demi engkau ya Allah. Maka Allah berseru, kadzab, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Kamu melakukannya supaya dikatakan ia seorang yang dermawan. Faqad qil, dan hal itu sudah dikatakan. Lalu thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu diperintahkan agar ia diseret atas wajahnya. Lihat, diseret atas wajahnya berarti diseret
dan wajahnya di dasar, ya, tergeret dengan naudzubillah keburukan-keburukan hingga dilemparkan ke neraka. Disebutkan dalam suatu lafal, fahaulai thalathatu awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun naru yaumil qiyamah. 3 orang tadi adalah makhluk Allah yang dengannya pertama kali neraka dinyalakan pada hari kiamat. Iya. Ini ada kalimat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang penting nih. Kita baca ini sebagai khotimahnya. Tapi kalimat ini penting. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul." Aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Kama anna khairan nasi al-anbiya." Sebagaimana sebaik-baik manusia adalah para nabi, fasyarrun nasi man tashabbaha bihim minal kadzdzabin. Ya, jika sebaik-baik manusia itu adalah para nabi, maka sejelek-jelek manusia adalah orang yang berusaha menyerupai para nabi dari kalangan para pendusta. Yaitu siapa? Orang yang berlagak berilmu seperti para nabi. Orang yang melakukan tugas mengemban dakwah seperti para nabi, padahal dia berdusta dalam ilmu dan dakwahnya. Nauzubillah. Bisa difahami sini? Iya. Jadi seburuk-buruk orang justru bisa saja orang itu guru kita. Walaupun kita nggak menuding siapa-siapa, tapi bisa aja guru kita, guru ngaji kita, berposisi seperti dai yang merupakan jabatan dan peramalannya para rasul dan para nabi, dakwah. Ini hati-hati nih. Kita mau dakwah, niatnya dulu. Hati-hati. Sejelek-jelek manusia, orang yang berusaha menyerupai para nabi, namun mereka ternyata sebenarnya dari kalangan para pendusta, bohong. Berdakwah bukan untuk li'ila kalimatillah. Dan para nabi adalah mujahidun, bukan mujahidun. Ya, mujahidun. Dan mereka ulama, para nabi, alimun. Kemudian dikatakan di sini, wadda'a annahu minhum wa laysa minhum. Orang itu mengaku dari kalangan nabi, padahal dia bukan dari kalangan mereka. Oke. Setelah kalangan nabi, fa khairun nasi ba'dahum al-ulama wasyuhada wal mutasaddiqun wal mukhlisun. Al-mukhlisun. Sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para ulama. Para syuhada, para penginfak yang ikhlas. Itu sebaik-baik orang. Ya, yaitu siapa? Ulama, syuhada, dan para munfiq yang ikhlas, mutasaddiqun yang mukhlisun. Itu sebaik-baik setelah nabi. Nah, sejelek-jeleknya adalah syarrun nasi man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Sedangkan sejelek-jelek manusia adalah orang yang berusaha menyerupai mereka dengan menimbulkan persepsi yang salah bahwa ia termasuk dalam kalangan mereka. Padahal sebenarnya orang-orang itu bukan dari kalangan ulama, bukan dari kalangan syuhada, bukan dari para penginfak yang ikhlas. Ulama, syuhada, dan mutasaddiq. Itu seperti hadis tadi. Ada alim mencari ilmu, menginginkan dia mendapatkan rutbah, yaitu posisi seperti orang berilmu. Padahal tujuannya bukan untuk mencerdaskan kaum muslimin, bukan untuk i'la kalimatillah. Kemudian syuhada, orang-orang yang gugur mati, syahid, terbaik. Tapi ada orang yang menyerupai orang-orang syuhada itu, berperang ke sana kemari, berjuang sana sini. Namun kata Rasulullah, siapakah yang fi sabilillah? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu menjadi yang tertinggi, maka dia fi sabilillah. Nah, seburuk-buruk orang adalah orang yang menyerupai orang-orang fi sabilillah, namun dia hanya ingin dilihat seperti mereka. Padahal dia bukan dari kalangan mereka, dan Allah Ta'ala mengetahui keadaan mereka. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah
dari hal-hal seperti ini. Wallahul musta'an. Kita cukupkan sampai sini dakwah-dakwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.